Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu dan ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Insya Allah di kesempatan pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang ringkas, hanya beberapa lembar saja, tapi insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba' yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang ringkas, ya, menjelaskan kepada kita tentang beberapa kaidah mengenal kesyirikan. Dan berusaha kita untuk mengenal ya dari kaidah-kaidah kesyirikan ini agar kita bisa mewaspadai diri kita, termasuk keluarga, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya, agar tidak terjatuh ya kepada kesyirikan ini. Dan secara tidak langsung ketika kita membahas tentang syirik, insya Allah akan menjadikan kita ya lebih paham juga kepada kebalikan syirik, yaitu tauhid. Maka kitab ini meskipun ringkas, ya meskipun tipis, tapi insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan mengkaji ya dari kitab ini sedikit demi sedikit. Kita mulai dari muqaddimah, dari yang disampaikan pengarang kitab. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, ya bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka ya kitabnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini termasuk dari kebiasaan para ulama dan termasuk adab dalam memulai sesuatu. Dan para ulama rahimahumullah ya mencoba untuk menjelaskan kenapa dimulai dengan basmalah. Di antara sebabnya adalah untuk meneladani Al-Quran, kitabullah, Al-Quran yang kita baca sehari-hari, ya dimulai dengan bacaan basmalah. Maka pengarang kitab rahimahullah ya memulai kitabnya pun dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya meneladani dari kitabullah, Al-Quran. Kemudian yang kedua, termasuk di antara ya alasan kenapa beliau memulai dengan bacaan basmalah adalah untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ketika menulis atau mengirimkan surat kepada para raja, baik yang ada di negeri Arab ataupun di luar Arab, ataupun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memulai perjanjian atau menuliskan sesuatu, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat ya untuk memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka para ulama ya termasuk Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya ini ya beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari sebab kenapa beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, adalah untuk ya mencari keberkahan. Ya, untuk mencari keberkahan dari bacaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya dengan disebutkan oleh para ulama ya meskipun ya sanadnya ya derajatnya lemah tapi banyak jalurnya ya sehingga ya terangkat derajatnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi, ya hasan li ghairihi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kullu amrin tibal la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Ya setiap urusan, setiap perkara yang tidak dimulai ya dengan membaca basmalah, fahuwa aqta, maka ia terputus. Ya terputus dari keberkahannya. Ya kata para ulama, terputus dari keberkahannya. Maka agar tulisan beliau mendatangkan keberkahan, kebaikan yang besar, ya beliau berwasilah atau mencari keberkahan ya dengan kalimat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini nasihat dan pelajaran juga untuk kita semuanya, ya dalam setiap urusan, dalam setiap perkara, ya berusaha untuk kita mulai ya dengan menyebut nama Allah. Ya, kita ingin aktivitas, kita ingin bekerja, kita ingin melakukan sesuatu dari perbuatan yang baik, maka kita awali dengan ya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ba di sini, Bismillah, ya ada huruf ba. Ya. Para ulama menyebutkan maknanya, ya ba di sini adalah ba lil isti'anah, ba yang menunjukkan apa? Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita ingin bekerja, kita ingin menulis, kita ingin aktivitas, ya kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya maka berarti kita menyebut nama Allah dengan nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Ya apa? Aku minta tolong nulis. Aku minta tolong dalam bekerja. Aku minta tolong dalam aktivitas ini. Maka seorang muslim dan muslimah ya berusaha untuk ingat Allah terus. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saat itu kita ingat kepada Allah dan kita minta tolong ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan as'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau memulai setelah mengucapkan basmalah, as'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang as'alullahal karim, aku memohon ya kepada Allah Al-Karim, yang maha karim, yang maha mulia. Rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang agung. Ya, beliau mengajarkan kepada kita di sini untuk meminta hanya kepada Allah, untuk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa hanya kepada Allah. Ya karena berdoa adalah ibadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-doa huwal ibadah, berdoa adalah ibadah. Maka beliau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita ya untuk senantiasa memohon, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebut ya dari salah satu dari nama Allah Al-Karim, yang maha mulia. Dan beliau pun menyebutkan siapa Allah, Rabbal arsyil azim, yaitu Rabb arsy yang agung. Beliau minta pada Allah. Apa yang beliau minta? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah senantiasa melindungimu, senantiasa menjagamu, senantiasa menjadi walimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini doa yang pertama. Pengarang kitab rahimahullah mendoakan kita, mendoakan orang-orang yang membaca kitabnya ini, didoakan agar Allah menjadi walimu, agar Allah menjadi penolongmu, penjagamu di dunia ya ataupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya adalah wali ya dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah berfirman, Allah lah ya wali bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana ketika Allah sudah menjadi wali kita, walinya orang-orang yang beriman, apa yang Allah akan lakukan? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka ya minadh-dhulumat dari kegelapan ilan nur kepada cahaya. Ya. Maka senantiasa kita berusaha bagaimana agar Allah itu jadi wali kita, penjaga kita, penolong kita. Dan ketika kita betul dijaga oleh Allah, ketika kita betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan, ya kebaikan yang sangat besar sekali. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya beliau menyebutkan dalam syarah kitab ini. Beliau menyebutkan faida tawallakallah, jika Allah menjadi walimu, jika Allah itu telah menjagamu, telah menolongmu, ya, maka Allah itu akan memberikan penjagaan, pemeliharaan, ya taufik dan hidayah di dunia dan wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, ini doa yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah jadi wali penjaga kita, kita diberikan taufik, kita akan diberikan hidayah. Kemudian apa? Fa'innaka, sesungguhnya engkau ketika sudah Allah jaga, Allah tolong, maka engkau akan bahagia abadan selamanya. Fid dunia, di dunia Allah akan menjagamu, memberi hidayah kepadamu, memberikan taufik. Bahkan kita akan dibimbing berjalan alal manhajis salim, di atas jalan yang selamat, di atas jalan yang benar. Wa kadzalika wa fil akhirah, begitu juga ketika di akhirat, ya tawallaka, Allah akan menjagamu, menolongmu, menjadi walimu, bi an yudkhilaka jannatahu, Allah akan memasukkanmu ke dalam surga, khalidan, yang kekal ya di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Maka doa dari pengarang kitab ini doa yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Kita didoakan dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Semoga Allah ya menjadikan ya menjadi wali untukmu di dunia dan di akhirat. Ini doa pertama. Kemudian doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan ainama kuntah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan engkau ya mubarakan, yaitu menjadi orang yang diberkahi ya ainama kuntah, dimanapun engkau berada. Ini doa yang kedua. Kita didoakan agar menjadi orang yang berkah, yang diberkahi dimanapun kita berada. Ya, dan doa ini pun doa yang sangat luar biasa sekali. Ya, kalau kita jadi orang yang betul diberkahi dimanapun kita berada, maka dimanapun kita berada, kapanpun kita, dimanapun itu, akan senantiasa ada kebaikan-kebaikan. Akan senantiasa kita menjadi manfaat bagi manusia. Dan kita bisa menjadi ya manusia yang terbaik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebaik-baik manusia, khairun nas, kata Rasulullah, ya anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Itulah orang yang diberkahi. Wal barakatu subutul khair, dan di antara makna dari makna barokah adalah tetapnya kebaikan, subutul khair. Berarti dimanapun kita berada, di situ akan senantiasa ya kita ditimpa dengan kebaikan-kebaikan. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan ya hafidhahullahu taala, beliau menyebutkan, ya ja'alullah, semoga Allah menjadikan keberkahan fi umrik, pada umurmu. Ya, dan maksud umur kita, usia kita, waktu kita.
Ya, ketika kita menjadi orang yang diberkahi, maka waktu-waktu kita akan baik, akan berkah, akan dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Wa yaj'alul barakata fi rizqika, dan semoga Allah menjadikan ya keberkahan pada rizkimu. Rizki yang kita dapat, rizki yang kita ambil, rizki yang kita berikan, nafkahkan, maka di situ menjadi keberkahan ya rizki barokah. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, begitu juga semoga Allah menjadikan keberkahan pada umurmu, pada ilmumu. Ya ilmika, ilmunya barokah, bermanfaat bagi manusia, termasuk bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk diri sendiri. Bukan hanya sekedar belajar hilang ilmunya, tapi belajar dapat ilmu, ia bisa mengamalkan, kemudian ia bisa memberikan manfaatnya kepada yang lain. Wa yaj'alul barakata fi amalik, dan semoga Allah menjadikan keberkahan juga pada amalmu. Wa yaj'al al-barakata fi dzurriyyatik, dan semoga Allah menjadikan keberkahan juga pada ya anak cucumu. Aina ma kunta ya tusahibuka al-barakah, kemanapun dimanapun engkau berada, engkau senantiasa akan ditemani, akan ditimpa dengan keberkahan ya kemanapun engkau pergi. Maka ini doa yang kedua yang disampaikan oleh pengarang kitab rahimahullah, yaitu dijadikan kita menjadi orang yang diberkahi. Dan ini juga doa yang sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan. Yang ketiga, beliau mendoakan lagi, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ba'tuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Kemudian beliau mendoakan yang ketiga, apa itu? Wa an yaj'alaka, semoga Allah menjadikanmu mimman, termasuk dari orang-orang idza u'tiya syakara, ketika ia diberi syakara, maka ia bersyukur. Ya, kita didoakan untuk menjadi orang yang pintar dan pandai bersyukur. Apapun yang ia terima, apapun yang ia dapatkan, apapun yang diberikan kepadanya, syakar, bersyukur. Masih diberikan kehidupan, diberikan rizki, diberikan kesehatan, diberikan keluarga, dan lain sebagainya. Ya, apapun yang diberikan kepadanya, ya bersyukur ia. Nah, ini termasuk di antara doa dari Syekh, dari pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, yaitu menjadi orang yang bersyukur ketika diberi. Wa idza ba'tuliya sabara, dan ketika diuji dengan sesuatu, sabara, ia bersabar. Ya, kita didoakan jadi orang sabar. Ya, tertimpa apapun, tertimpa ujian atau keburukan apapun, ya didoakan oleh pengarang kitab jadi orang sabar. Baik ujian itu menimpa dirinya, badannya, ataupun keluarganya, ataupun lingkungannya, ataupun anaknya, pekerjaannya, dan lain sebagainya, didoakan oleh Asy-Syaikh ya dengan sabar. Ya, jika diuji, ia sabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan ketika ia melakukan dosa, ketika ia melakukan maksiat, istaghfara, ia senantiasa istighfar. Ini doa kebaikan juga dari Syekh. Ya, kalau ditimpa maksiat, jatuh kepada perbuatan dosa, maka segera istighfar. Fa inna haula'i tsalas, sesungguhnya tiga perkara ini, unwanus sa'adah, adalah sumber kebahagiaan. Apa itu? Yaitu syukur ketika mendapatkan sesuatu, ya. Kemudian yang kedua adalah bersabar ketika diuji ya dengan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah istighfar ketika berbuat dosa dan maksiat. Tiga perkara ini, kata Syekh, adalah sumber kebahagiaan.
Orang yang bisa memerankan, memainkan 3 perkara ini, maka dia akan bahagia. Ia akan mendapatkan ya kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, syukur, sabar, istighfar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Fa inna amrahu ya kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya seorang mukmin itu semuanya kebaikan. Idza asabahu sarra, jika ia tertimpa ya dengan kebaikan, ia tertimpa dengan keenakan, kelapangan, ya syakara, ia bersyukur. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badannya. Ia tertimpa dengan kebaikan, ya syakar, dia bersyukur. Ya, dan itu kebaikan untuknya. Wa idza asabahu dharra, dan ketika ia tertimpa dengan keburukan, ya, kesempitan, sabara, dia bersabar. Ya fadzalika khairun lah, dan itu pun kebaikan juga untuknya. Ya. Maka seorang mukmin keadaan apapun baik, ya dia tertimpa nikmat kebaikan, itu kebaikan untuknya. Ketika ia tertimpa ujian, kemudian tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, bahkan cobaan apapun itu pun juga kebaikan. Ya selama dia bisa memerankan, bisa memainkan antara syukur dan sabar. Ya, ketimpa kebaikan maka syukuri. Ketika diuji dengan cobaan, sakit atau hilang harta ataupun yang lain, maka dia sabar. Semuanya baik. Ya, dan antara syukur dan sabar kata para ulama itu seperti ya 2 sayap burung. Harus seimbang. Ya, sehingga seorang akan bisa ya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian ditambah lagi dengan yang namanya istighfar. Karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya lupa. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya ya dia khilaf, dia maksiat. Maka segera ia bertaubat. Ya, dan pertama kali ya di antara bentuk taubat dia segera istighfar kepada Allah. Sehingga maksiat yang menimpa dia, dosa yang menimpa hatinya ya segera terhapus dengan istighfar. Jangan sampai ia lupa istighfarnya, bahkan ia tidak taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya seorang hamba berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka di titik di hatinya 1 titik hitam. Ketika ia istighfar, dia taubat, maka bersih, ya jernih lagi hatinya. Ya tetapi ketika orang banyak maksiat, tidak istighfar, tidak taubat, ya maka semakin banyak titik-titik di hati. Ya sehingga hatinya jadi hitam legam. Akhirnya jadi hati yang keras, hati yang mati. Sehingga jauh dari hidayah, ya jauh dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa memerankan dan memainkan 3 perkara ini, ya syukur, kemudian sabar, kemudian istighfar, maka ketiga hal ini akan menjadi sumber kebahagiaan untuknya. Kebahagiaan di dunia, ya termasuk kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, inilah doa dari Syekh yang disampaikan oleh beliau ya untuk kita semuanya. Ya, dan ini termasuk adab di antara adab yang baik sekali. Beliau ibarat guru kita. Meskipun beliau wafat sudah jauh-jauh hari, kita tidak bertemu dengan beliau. Tapi beliau dalam kitabnya menunjukkan bagaimana beliau senantiasa mendoakan kita. Orang-orang yang membaca, orang-orang yang mempelajari kitabnya beliau ini. Ya, maka ini di antara bentuk adab yang baik. Seorang guru dia mendoakan muridnya dengan doa-doa kebaikan. Dan jangan sampai dilupakan hal ini. Kadang seorang murid ya ia diajar ya di majelis ilmu, kadang seorang murid nggak paham.
Kadang seorang murid dia ya tidak perhatian, ya bahkan tidur ya di majelis ilmu, ya. Maka dengan doa dari guru yang tulus, ya, itu bisa menjadikan kebaikan, ya, wasilah ya si murid tersebut untuk mendapatkan hidayah. Ya, maka kadang disampaikan oleh para ustadz, para ulama, ya seorang guru itu paginya dia dakwah, paginya dia mengajar, dan malamnya dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan itu kebaikan untuk murid. Termasuk kebalikannya. Di antara adabnya juga, ya seorang murid dia berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk gurunya. Karena ia sudah diajari ilmu, kemudian ia sudah diajarkan ini dan itu dari Al-Quran ataupun hadis ataupun adab-adab yang lain. Maka seorang murid pun berusaha untuk mendoakan guru, itu di antara adabnya. Jangan sampai ya jadi seorang murid yang kufur, dari menjadi seorang murid yang ia durhaka kepada gurunya, sudah diajarkan ilmu, ya tetapi ia ya menjatuhkan kehormatan guru atau menghibai gurunya atau bahkan menghina, mencela, memfitnah gurunya, waliyadzubillah. Maka ini bukan di antara adab seorang penuntut ilmu. Ya, seperti yang dilakukan misalnya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyebutkan da'autu syafi'iyan arba'ina sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i, gurunya, ya, arba'ina sanah, 40 tahun. Ya, laulahu la a'rifu fiqhal hadis. Seandainya bukan karena ya guruku yaitu Imam Syafi'i, aku tidak paham fikih hadis. Nah, maka di antara adab ya dan dari adab di majelis ilmu, guru murid harus saling mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini dipraktikkan oleh beliau ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ya dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Baik Bapak Ibu ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit dari mukadimah yang disampaikan oleh pengarang kitab rahimahullah yang memberi faedah yang banyak kepada kita. Ya, di antaranya kita harus saling mendoakan, guru mendoakan murid, murid mendoakan gurunya. Kemudian kita senantiasa mendoakan orang lain dengan doa-doa yang baik. Kemudian di antara kebaikan, di antara keberkahan, ya kita berusaha dan minta agar Allah menjadi wali kita. Kemudian kita berusaha ya untuk menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Kemudian ya jangan lupa untuk senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersyukur, kemudian bersabar, kemudian istighfar. Ya, karena ketiga perkara ini termasuk di antara ya sumber dari sumber kebahagiaan dalam hidup. Bapak Ibu dan ikhwah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas sedikit dari mukadimah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan ya kitab Al-Qawaidul Arba' ya tentang 4 kaidah mengenal kesyirikan dan mengenal tauhid. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain ya. Dan silahkan disimak, kemudian dipelajari, karena pembahasan kita pembahasan yang urut, jangan sampai ada potongan yang kita luput darinya, ya sehingga ya tidak utuh pemahaman kita. Baik ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.